Yes, alhamdulillah. Kabar baik hari ini. Mes Hilgers jalani sumpah WNI hari ini. Waduh, Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB tiba-tiba beri peringatan keras ke PSSI saat Mes Hilgers menjadi warga negara Indonesia. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah. Timnas Indonesia U20 lolos dramatis di kualifikasi Piala Asia U20. Yes, alhamdulillah. Shin Tae-yong pastikan pemain naturalisasi barunya bisa bela Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Kira-kira siapa sajakah mereka? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lolos final dramatis di kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2025 setelah tampil gemilang di kualifikasi dan keluar sebagai juara grup F. Kepastian ini diraih setelah Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Yaman dalam laga penentuan yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 29 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meski hasil imbang sudah cukup, pertandingan ini tetap diwarnai tensi tinggi dan aksi dramatis di lapangan. Pada babak pertama, Indonesia menunjukkan dominasi serangan yang akhirnya membuahkan hasil. Jens Raven, salah satu pemain kunci Indonesia, mencetak gol cantik di akhir babak pertama. Gol tersebut memompa semangat tim Garuda Muda dan ribuan pendukung di stadion. Namun, Yaman tidak tinggal diam. Hanya beberapa menit berselang, Abdul Rahman Al-Khader dari Yaman berhasil menyamakan kedudukan melalui serangan balik yang cepat. Memasuki babak kedua, kedua tim berusaha keras untuk mencetak gol kemenangan. Indonesia terus menekan, namun pertahanan Yaman yang kokoh membuat Garuda Muda kesulitan menambah gol. Begitu pula dengan Yaman yang beberapa kali mengancam gawang Indonesia, namun gagal memanfaatkan peluang yang ada. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Hasil imbang ini cukup untuk memastikan Indonesia U20 keluar sebagai juara grup F dengan perolehan 7 poin dari 3 pertandingan. Meski sama-sama mengumpulkan 7 poin, Indonesia unggul dari Yaman berkat selisih gol yang lebih baik. Dengan demikian, Indonesia menjadi negara ke-8 yang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 menyusul Cina, Iran, Korea Selatan, Uzbekistan, Korea Utara, Suriah, dan Irak. Yaman yang berada di posisi kedua grup juga berhak lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai salah satu dari 5 tim runner-up terbaik. Dengan pencapaian ini, harapan tinggi kini disematkan pada skuad Garuda Muda untuk melanjutkan tren positif dan bersaing di turnamen terbesar Asia untuk kelompok umur U20 di Cina tahun depan. Curahan hati Calvin Verdonk soal peluang main di Timnas Belanda setelah dinaturalisasi Timnas Indonesia. Calvin Verdonk, bek kiri yang kini membela Timnas Indonesia, telah menunjukkan dedikasinya sejak dinaturalisasi pada 4 Juni 2024. Meski sebelumnya ia rutin bermain untuk Timnas Belanda dari kelompok umur U15 hingga U21, Verdonk memutuskan untuk bergabung dengan skuad Garuda di usia hampir 27 tahun. Keputusannya untuk dinaturalisasi diwarnai oleh rasa jujur dan realistis mengenai peluangnya di sepak bola internasional. Verdonk menyadari bahwa peluangnya untuk dipanggil kembali ke Timnas Belanda semakin menipis. Saya harus jujur pada diri sendiri, saya tidak akan masuk Timnas Belanda lagi, usia saya hampir 27 tahun dan itu tidak realistis, ungkapnya kepada media Football International. Meski begitu, Verdonk merasa ada kesempatan besar di Timnas Indonesia. Selain sepak bola Indonesia yang berkembang, peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 memberikan motivasi tersendiri bagi Verdonk. Sepak bola tengah berkembang di negara ini, mereka masih bersaing untuk Piala Dunia 2026, ujarnya.
Ia juga mengakui meski awalnya tidak menyangka akan membela timnas Indonesia, kini ia justru antusias melihat potensi besar tim ini. Bayangkan jika mereka berhasil, tiba-tiba saya berada di Piala Dunia, tidak ada yang tahu, tambahnya. Hubungan Verdonk dengan Indonesia tak hanya sebatas sepak bola. Ia memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah. Meski orang tuanya sudah lama bercerai, Verdonk tetap menjalin hubungan baik dengan saudara-saudara tirinya di Indonesia. Kedekatan inilah yang membuatnya merasa semakin terhubung dengan negara ini, sehingga ia merasa bangga mengenakan seragam merah putih. Selama kualifikasi Piala Dunia, Verdonk telah tampil impresif dalam 2 pertandingan pertama melawan Arab Saudi dan Australia. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, Verdonk menjadi andalan di lini belakang. Timnas Indonesia berhasil meraih 2 poin dari 2 laga tersebut, hasil yang sangat dihargai mengingat kualitas lawan. Kini, Verdonk dan rekan-rekannya bersiap menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Dengan harapan membawa pulang poin penuh dan terus menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Bagi Verdonk, membela timnas Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang merajut kembali akar keluarga dan menjadi bagian dari sejarah sepak bola Indonesia. Mauro Zijlstra bocorkan rencana naturalisasi dirinya ke timnas Indonesia. Mauro Zijlstra, striker muda berbakat berdarah Indonesia, tengah menunggu proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini semakin menguat setelah Zijlstra menyebutkan bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan telah berada di tangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dalam sebuah wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Yusa Nugraha, Zijlstra mengungkapkan bahwa ia tinggal menunggu konfirmasi dari PSSI terkait pemeriksaan dokumen. Zijlstra yang saat ini memperkuat Volendam U21 di Belanda berharap proses naturalisasi ini segera rampung agar ia bisa memperkuat timnas Indonesia. Sepertinya akan segera terjadi. Semua dokumennya sekarang ada di PSSI. Saya tinggal menunggu sampai mereka memeriksa semua dokumen itu, ungkapnya. Dengan postur tinggi 188 cm, Zijlstra dianggap sebagai striker yang potensial untuk menambah daya gedor lini depan timnas Indonesia, terutama di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mauro Zijlstra, kelahiran 9 November 2004, memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Perjalanannya di dunia sepak bola sudah menarik perhatian banyak pihak, terutama setelah catatan impresifnya di NEC U21 dan AFC Amsterdam U18. Di NEC U21, Zijlstra mencetak 12 gol dan 1 assist dalam 26 pertandingan. Sementara di AFC Amsterdam U18, ia mengukir 18 gol dan 11 assist hanya dalam 20 laga, catatan yang luar biasa untuk seorang striker muda. Saat ini, Zijlstra sudah mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 2 pertandingan bersama Volendam U21. Performanya yang konsisten membuatnya semakin diperhitungkan untuk menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik dengan kemampuan fisik dan insting mencetak gol Zijlstra. Meski proses naturalisasinya belum final, Zijlstra sudah dalam posisi siap 100% untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia hanya menunggu panggilan resmi dari PSSI untuk terbang ke Jakarta dan menyelesaikan proses naturalisasi. Mereka dalam kurung PSSI belum bilang di tanggal ini kamu akan terbang ke Indonesia. Mereka belum bilang terkait hal itu. Ya, kita lihat saja. Aku berharap bisa segera dalam kurung dinaturalisasi, kata Zijlstra. Dukungan keluarga juga menjadi motivasi besar bagi Zijlstra. Sang ayah, yang ibunya berasal dari Indonesia, sangat bangga dengan langkah Zijlstra menuju timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, Mauro Zijlstra diharapkan bisa memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Media Cina dibuat gelisah, timnas Indonesia punya pemain hebat baru. Media Cina mulai menunjukkan kegelisahan mereka terhadap kemajuan timnas Indonesia, terutama dengan masuknya sejumlah pemain naturalisasi.
Laga antara Timnas Indonesia dan Cina yang akan berlangsung pada 15 Oktober 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi salah satu alasan utama kegelisahan tersebut. Media Cina, khususnya Sohu, melihat langkah cepat PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan sebagai ancaman yang serius bagi tim nasional mereka. Dalam persiapan menghadapi laga melawan Cina, Timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh dua pemain keturunan anyar, Mads Hilgers dari FC Twente dan Eleanor Reijnders dari PEC Zwolle. Keduanya dijadwalkan menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada akhir September 2024 dan kemungkinan besar bisa membela skuad Garuda dalam pertandingan melawan Cina. Kehadiran mereka akan semakin memperkuat Timnas Indonesia yang sudah dikenal dengan performa apik di beberapa pertandingan sebelumnya. Media Sohu juga menyoroti betapa efisiennya PSSI dalam proses naturalisasi pemain keturunan. Selain Hilgers dan Reijnders, PSSI juga telah menaturalisasi beberapa pemain kuat lainnya seperti Maarten Paes dan Jens Raven yang menjadi tambahan penting dalam skuad Timnas Indonesia. Sohu bahkan memuji performa Hilgers yang luar biasa saat FC Twente berhasil menahan imbang Manchester United di Liga Eropa. Penampilan Hilgers di laga tersebut membuat masyarakat Indonesia bangga dan ini menjadi sorotan penting bagi media Cina. Kegelisahan media Cina semakin terasa karena Asosiasi Sepak Bola Cina dalam kurung CFA dianggap lambat dalam mengambil langkah serupa. Mereka belum merespons desakan untuk menaturalisasi pemain berbakat seperti Qian Fitz-Jim, bintang muda Ajax, meski ia sudah menunjukkan minat untuk membela Cina. Qian Fitz-Jim sendiri telah menunjukkan performa gemilang seperti saat ia memimpin Ajax mengalahkan Besiktas 4-0 di Liga Eropa, namun proses naturalisasinya masih tertunda. Menurut Sohu, jika CFA tidak segera berbenah dan melakukan langkah cepat seperti yang dilakukan oleh Indonesia, sepak bola Cina akan semakin tertinggal. Mereka khawatir bahwa Cina akan menghadapi kesulitan dalam bersaing dengan negara-negara Asia lainnya yang lebih progresif dalam menaturalisasi pemain, termasuk Indonesia dan Australia. Pertandingan melawan Timnas Indonesia pada Oktober 2024 bisa menjadi ujian berat bagi Cina, dan media Sohu memperkirakan bahwa peluang menang Cina akan semakin kecil jika CFA tidak segera bergerak cepat. Shin Tae-yong pastikan pemain baru naturalisasinya bisa bermain melawan Bahrain dan Cina. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memastikan bahwa dua pemain naturalisasi baru, Mads Hilgers dan Eleanor Reijnders, akan bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi Bahrain dan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran kedua pemain ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat skuad Timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi dua pertandingan penting di grup C. Mads Hilgers, bek tengah berbakat dari FC Twente, dan Eleanor Reijnders, gelandang serang yang bermain di PEC Zwolle, akan menjalani proses sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Den Haag, Belanda, pada 30 September 2024. Setelah resmi menjadi WNI, mereka akan menjalani proses perpindahan federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda dalam kurung KNVB ke PSSI yang diurus melalui FIFA. Dengan begitu, keduanya diharapkan dapat didaftarkan untuk memperkuat Timnas Indonesia di dua laga kualifikasi mendatang. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, Riffa, dalam matchday ketiga grup C. 5 hari kemudian, skuad Garuda akan melakoni laga tandang melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober 2024. Shin Tae-yong optimis bahwa kehadiran Hilgers dan Reijnders akan memberikan dampak signifikan bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan kuat di grup C. Kedua pemain ini diharapkan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia sesegera mungkin setelah menyelesaikan proses administrasi mereka. Timnas Indonesia sendiri direncanakan akan mulai berkumpul pada 5 Oktober 2024 untuk mempersiapkan diri sebelum bertolak ke Bahrain sehari kemudian.
Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menyatakan bahwa meskipun jadwal masih tentatif, rencana untuk berkumpul di Jakarta sudah diprediksi. Shin Tae-yong memiliki harapan besar terhadap performa Hilgers dan Reijnders, yang keduanya diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia di 2 pertandingan kunci ini. Dengan pengalamannya di Eropa dan kemampuan teknis yang mumpuni, kedua pemain ini berpotensi menjadi tulang punggung baru di lini pertahanan dan tengah timnas Indonesia, memperkuat ambisi skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nostalgia Indra Syafri bawa timnas Indonesia lolos Piala Asia. Indra Syafri kembali membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia, menciptakan momen nostalgia yang mengingatkan pada kesuksesan sebelumnya. Dalam laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Yaman dengan skor 1-1 di Stadion Madia, Jakarta pada 29 September 2024. Meskipun hasil tersebut tidak sempurna, 1 poin yang diraih cukup untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Asia U20 2025. Indonesia yang hanya beristirahat 1 hari setelah laga melawan Timor Leste memperlihatkan semangat juang yang luar biasa. Pada menit ke-1, Jens Raven mencetak gol penting bagi Indonesia setelah menerima umpan matang dari Ragil, membuat skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Namun, Yaman berhasil membalas gol tersebut melalui Abdul Rahman Al-Qadar hanya 1 menit kemudian, menjadikan skor akhir 1-1. Keberhasilan ini membawa kembali kenangan pada prestasi Indra Syafri saat membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia pada tahun 2013. Pada waktu itu, Indonesia berhasil menembus kompetisi elite Asia bersama generasi emas Evan Dimas Darmono, bertarung melawan tim kuat seperti Korea Selatan dan tim-tim Asia Tenggara lainnya seperti Laos dan Filipina. Selain itu, pada kualifikasi Piala Asia U20 2018, Indra Syafri juga sukses mengantarkan Indonesia ke putaran final. Meski saat itu Indonesia kalah dari Korea Selatan dan Malaysia, kemenangan melawan Brunei dan Timor Leste serta status sebagai tuan rumah Piala Asia U20 2018 menjamin posisi mereka di putaran final. Indra Syafri dalam wawancaranya usai laga melawan Yaman mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian ini. Ini merupakan kali ketiga ia berhasil membawa timnas Indonesia U20 ke ajang Piala Asia, termasuk pada edisi 2018 di mana Indonesia masuk dalam 8 besar Asia. Ucapan selamat dari Shin Tae-yong yang hadir di stadion juga menambah semangat tim. Meski hasil imbang melawan Yaman cukup menantang, Indra Syafri memuji permainan lawan yang dianggap lebih baik daripada tim-tim sebelumnya seperti Maladewa dan Timor Leste. Dengan keberhasilan ini, Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kekuatan yang patut diperhitungkan di level Asia. Dalang anti naturalisasi timnas Indonesia. Gerakan anti-naturalisasi di timnas Indonesia kembali menjadi topik hangat setelah munculnya spanduk yang menolak program ini di beberapa lokasi di Jakarta. Salah satu pesan yang mencuri perhatian berbunyi, naturalisasi bukan kami, kami anak kampung sini, dalam kurung, akamsi, yang dengan jelas menunjukkan penolakan terhadap kehadiran pemain naturalisasi di dalam skuad timnas Indonesia. Spanduk tersebut disebut berasal dari masyarakat sepak bola Indonesia, dalam kurung, MSBI, dan tak butuh waktu lama untuk memicu beragam reaksi dari publik, khususnya netizen. Banyak netizen mulai mempertanyakan siapa dalang di balik gerakan ini. Kecurigaan muncul bahwa ada pihak tertentu dengan kepentingan khusus yang mungkin berusaha menghambat langkah PSSI dalam memperkuat timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Beberapa komentar di media sosial seperti pasti ada dalangnya di balik ini semakin memperkuat keyakinan bahwa gerakan ini bukanlah sesuatu yang spontan. Netizen mencurigai adanya strategi tersembunyi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan perubahan dalam dunia sepak bola Indonesia. Penolakan terhadap naturalisasi sendiri bukanlah hal baru. Gerakan ini sudah ada sejak lama, namun kini semakin menguat seiring bertambahnya jumlah pemain naturalisasi yang masuk ke dalam tim nasional.
Di era pelatih Shin Tae-yong, setidaknya ada 14 pemain naturalisasi yang telah bergabung dengan timnas Indonesia dan rencananya 5 pemain lagi akan menyusul. Nama-nama seperti Mads Hilgers, Liano Reijnders, dan Dion Marks adalah beberapa pemain yang sedang dipersiapkan untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Gerakan anti-naturalisasi ini mendapat momentum tambahan setelah pernyataan kontroversial dari Hifni Hasan, anggota Komite Eksekutif NOC Indonesia. Dalam sebuah acara, Hifni secara terbuka mengkritik kebijakan naturalisasi di hadapan pelatih Shin Tae-yong. Ia menyatakan bahwa program ini dapat merugikan pemain lokal karena akan mengurangi kesempatan mereka untuk tampil di ajang internasional. Namun Shin Tae-yong menegaskan bahwa pemain naturalisasi justru membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, mendekatkan mereka ke posisi top 50 FIFA. Perdebatan terkait naturalisasi pun terus berlangsung. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolak. Namun satu hal yang pasti, banyak yang penasaran siapa sebenarnya dalang dibalik gerakan anti-naturalisasi ini. Bagaimana pendapat kalian soal isu ini? Apakah kalian mendukung program naturalisasi atau lebih memilih pengembangan pemain lokal? Dan apakah benar ada pihak yang sengaja mengatur gerakan ini untuk kepentingan tertentu? Yuk bagikan opini kalian di kolom komentar. Suara kalian penting untuk diskusi ini. Mads Hilgers dan Liano Reijnders jalani sumpah WNI. Mads Hilgers, salah satu calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, akhirnya resmi menjalani sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI hari ini, Senin 30 September 2024. Hilgers bersama Liano Reijnders yang juga akan bergabung dengan timnas Indonesia mengucapkan sumpah WNI di Auditorium Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Proses ini merupakan bagian dari langkah PSSI untuk memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mads Hilgers yang kini memperkuat FC Twente di Eredivisie menjalani naturalisasi setelah prosesnya mendapat persetujuan dari DPR RI pada 19 September 2024. Hilgers adalah pemain keturunan Indonesia yang telah lama diincar oleh PSSI untuk memperkuat lini pertahanan timnas. Pemain ini menunjukkan performa solid, bahkan baru saja membantu FC Twente menahan imbang Manchester United dalam laga Liga Eropa 2024/2025. Selain Hilgers, Liano Reijnders yang bermain untuk PEC Zwolle juga turut disumpah sebagai WNI. Keduanya diharapkan segera bergabung dengan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Namun kehadiran pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia ternyata memancing reaksi dari KNVB, induk sepak bola Belanda. Guus de Jong, Sekretaris Jenderal KNVB, secara terang-terangan menyatakan kekhawatirannya terhadap banyaknya talenta Belanda yang memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak pemain asal Belanda yang memilih jalur naturalisasi untuk membela Indonesia, seperti Mark Klok, Maarten Paes, dan kini Mads Hilgers serta Liano Reijnders. De Jong bahkan sempat menyampaikan peringatan kepada PSSI untuk tidak terlalu sering mendekati pemain potensial asal Belanda. Meskipun KNVB menghargai keputusan pemain-pemain tersebut, mereka berharap tidak ada lebih banyak lagi talenta Belanda yang dinaturalisasi. Namun bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain-pemain ini merupakan angin segar dalam upaya meningkatkan prestasi di level internasional. Dengan sumpah WNI yang dijalani hari ini, Mads Hilgers dan Liano Reijnders kini resmi menjadi bagian dari Garuda. Mereka siap memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat peringkat FIFA timnas Indonesia serta meraih target lolos ke Piala Dunia 2026.